Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutuna Salam. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Dr. HM Taufan Pawe SHMH berhasil meraih penghargaan dengan predikat sebagai The Best Overall atau pemimpin daerah visioner terbaik di semua kategori dalam ajang Indonesia Visionary Leader Season 8 tahun 2021. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH berhasil meraih penghargaan dengan predikat sebagai The Best Overall atau pemimpin daerah visioner terbaik di semua kategori dalam ajang Indonesia Visionary Leader Season 8 tahun 2021. Ajang bergengsi nasional ini diselenggarakan oleh MNC Portal, yakni RCTI, sindonews.com, okezon.com, inews.id, dan Koran Sindo. 4 kategori penilaian dalam kegiatan bertema peran visi di tengah pandemi, bersinergi dan berkolaborasi untuk bangsa disapu bersih oleh Kepala Daerah Penggagas COVID Center ini. 4 kategori yang dimaksud adalah Leader in Smart Governance yang diraih oleh Sutiaji, Wali Kota Malang. Selanjutnya kategori Certificate of Indonesia Visionary Leader diraih oleh Bunyamin Thomas Noach, Bupati Maluku Barat Daya. Lalu kategori Leader in Rural Development diraih oleh Nurmiliani, Bupati Barito Kuala. Dan terakhir, kategori Leader in Pandemic Data Management yang diraih oleh Hendra Prihadi, Wali Kota Semarang. Dr. HM Taufan Pawe SHMH sendiri berhasil meraih penilaian tertinggi di semua atau 4 kategori penilaian tersebut sehingga diberi penghargaan The Best Overall atau terbaik di semua kategori. Penilaian secara ketat dan objektif tersebut dilakukan oleh 4 panelis andal yang berkompeten di bidangnya. Masing-masing adalah Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri CK Virgoansyah, kemudian Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidi, Ketua Pembina Indonesia Institute for Corporate Directorship Andi Ilham Said, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Haryanto. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang didampingi PLT Kepala Dinas Kominfo Amarun Agung Hamka yang ditemui baru-baru ini membenarkan informasi tersebut. Gagasan menghadirkan COVID Center yang akan direalisasikan tahun ini menyedot perhatian para dewan juri. Punya pandangan mau hadirkan infrastruktur yang namanya COVID Center. COVID Center itu konsep saya yang saya akan buktikan tahun ini sudah bisa bermanfaat, yaitu proses penanganan para pasien-pasien COVID secara terkendali, secara terintegrasi dengan menghadirkan sistem gedungnya yaitu sistem HEPA filter. Tenaga perawat, pasien itu sendiri tidak akan terinfeksi dengan virus corona dan virus varian baru karena di dalam ruangan dan gedung itu sudah memakai sistem HEPA filter dan ramah lingkungan. Nah, jadi virus-virus yang berada di gedung itu nantinya akan steril dan dibuang keluar dengan ramah lingkungan. Nah, sekarang apa kira-kira motivasi saya sehingga membangun COVID Center? Motivasi saya sederhana. Lagi-lagi hak dasar masyarakat dalam fungsi pelayanan kesehatan tidak ada perbedaan masyarakat yang kena penyakit secara umum dengan COVID. Sehingga saya ingin manjakan, kasih haknya. Saya tidak mau rumah sakit Andi Makassar atau rumah sakit daerah di sini, ya, PAD-nya menurun karena orang takut datang berobat ke rumah sakit, takut terinfeksi. Dengan perbedaan ini gedung rumah sakit untuk penyakit umum. Nah, di sana tuh samping belakang itu ada COVID Center. Apa bedanya dengan sekarang di rumah sakit saya? Alhamdulillah ada cardiac center, ada stroke center, bahkan di Parepare sudah bisa pasang stent cincin di jantung. Kami ada cath lab, ada laparoskopi, semua lengkap.
Masa saya tidak bisa tingkatkan semangat saya itu menghadirkan COVID Center, di mana COVID Center ini adalah pusat pelayanan kesehatan bagi penderita COVID. Nah, pertanyaannya, memangnya COVID ini lama, panjang? Ya bisa tidak. Tapi kalau rezeki itu datang, pada akhirnya COVID ini akan berakhir, maka gedung ini tetap berfungsi disulap menjadi infection center. Jadi semua penyakit-penyakit infeksi ditangani di sini. Yang namanya penyakit infeksi, penyakit yang menular. Ini. Jadi dengan penanganan di situ, saya yakin tenaga kesehatan, para dokter sangat leluasa untuk memberikan pelayanan dan tindakan medis karena sudah tidak ada penyebaran virus. Sekarang ini kalau diisolasi orang di Makassar, lihat aja pakai CCTV masuk di PHD, APD, apa semua. Nah, semuanya seperti itu dia. Oke. Penghargaan sebagai The Best Overall pada Indonesia Visionary Leader 2021 ini menjadi penghargaan yang ke-193 yang dipersembahkan Dr. HM Taufan Pawe SHMH untuk Sulawesi Selatan pada umumnya dan terkhusus Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadikan Kota Parepare sebagai percontohan terkait penerbitan Kartu Identitas Anak. Terbukti penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Parepare sudah mencapai 72%. Kota Parepare menjadi daerah percontohan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2017 terkait penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra, usai mengikuti kegiatan peringatan Hari Anak Nasional secara virtual di kantor Bapeda Kota Parepare pada Jumat 23 Juli 2021. Adi Hidayah menjelaskan, Kota Parepare menjadi percontohan karena adanya upaya dan dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Hal itu dibuktikan dari data di Dukcapil telah mencetak 34.816 keping KIA atau sudah mencapai angka 72%. Adi Hidayah menambahkan pihaknya terus berupaya agar tahun ini capaian penerbitan KIA di Kota Parepare minimal berada di angka 85%. Dengan saat ini tingkat kepemilikan KIA sudah mencapai 72%. Dari total jumlah anak Kota Parepare sebanyak 48.159 yang wajib KIA. Saat ini yang sudah memiliki kartu identitas anak 34.816 anak atau 72,29%. Masih ada tersisa sekitar 13.343 anak dan kami terus berupaya agar tahun ini minimal kami sudah di capaian 85%. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Satgas COVID-19 Kecamatan Ujung Kota Parepare menyasar ke tempat-tempat usaha dan pusat keramaian masyarakat untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19, tim Satgas Kecamatan Ujung Kota Parepare terus berupaya untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan pada Kamis malam kemarin, Satgas COVID-19 Kecamatan Ujung Kota Parepare menyasar ke tempat-tempat usaha dan pusat keramaian masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ujung. Meski masih adanya pelanggar protokol kesehatan yang didapati, secara humanis, petugas memberikan himbauan kepada masyarakat tentang menjaga protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker serta menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kecamatan Ujung. Melihat respon masyarakat malam ini, alhamdulillah cukup baik, dikarenakan surat edaran juga sudah disosialisasikan dari tim kelurahan dan tim kecamatan pada pagi dan siang hari. Selebihnya dilaksanakan sosialisasi oleh tim gabung wilayah Kecamatan Ujung. Namun masih ada sifatnya perseorangan yang melanggar Perwali 31 tahun 2020 terkait dengan penggunaan masker dan terkait dengan surat edaran 46 ini yang usaha menimbulkan kerumunan. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Polsek Bacukiki menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat. Vaksinasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Bacukiki saja, namun juga menyasar kepada masyarakat umum yang rentan terpapar COVID-19. Selaku bagian dari Satgas COVID-19, kepolisian di Kota Parepare terus berupaya untuk menyukseskan program vaksinasi massal untuk masyarakat. Salah satunya dengan melakukan program vaksinasi yang digelar hingga ke jajaran polsek-polsek. Seperti yang digelar di Polsek Bacukiki pada pagi tadi, sejumlah masyarakat datang ke Polsek Bacukiki untuk menerima vaksin. Kapolsek Bacukiki AKP Paulus Kasno mengatakan, vaksinasi yang digelar kali ini tidak hanya menyasar masyarakat Bacukiki saja, namun juga menyasar kepada masyarakat umum yang rentan terpapar COVID-19 dalam pekerjaan mereka. Polsek Bacukiki hari ini menyelenggarakan vaksinasi tingkat pertama. Targetnya kita berusaha untuk bisa paling tidak 200 masyarakat yang bisa divaksin. Jadi untuk hari ini sudah terpenuhi. Bukan hanya dari masyarakat Bacukiki, juga dari tempat lain, karena termasuk kemarin ada titipan dari Polres untuk dimintakan untuk juga divaksin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga melayani yang masyarakat mobilitas tinggi, karena dia justru kecenderungan OTG gitu. Jadi kita juga melayani mereka. Jadi kami berusaha untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puncak perayaan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan secara virtual dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti oleh pemerintah Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare turut menghadiri puncak perayaan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan secara virtual yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Jumat 23 Juli 2021. Kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bapeda Kota Parepare Dede Alam Syahwakang yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan, pemerintah Kota Parepare sendiri telah membuktikan kenyamanan anak di Kota Parepare dari segi partisipatif yang dibuktikan dengan melibatkan anak-anak di Kota Parepare dalam musrenbang yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Pemerintah Kota Parepare sendiri, kenyamanan anak ini dari segi partisipatif itu dibuktikan dengan anak-anak ini telah kita libatkan dalam musrembang anak yang telah kami lakukan sejak tahun 2017. Jadi kami berharap bahwa anak-anak di Kota Parepare tidak ada lagi yang termarginalkan, tidak ada lagi yang terpinggirkan. Semua punya hak suara untuk memberikan pendapat, semua memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi dengan adanya puncak Hari Anak Nasional ini, kita harapkan anak-anak yang ada di Kota Parepare itu lebih mendapatkan peran dari segi pembangunan. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan anak-anak di seluruh Indonesia khususnya di Kota Parepare bisa terus belajar, berkembang dan berkarya meski di tengah pandemi COVID-19. Kalau untuk Kota Parepare sendiri, kita akan merayakan nanti tingkat daerah Hari Anak Indonesia tingkat Kota Parepare. Jadi ada Hari Anak tingkat dirayakan di tingkat provinsi, tingkat daerah sendiri nanti kita akan rayakan tersendiri. Adalah belajar dan bermain di rumah saja. Nanti dilihat bagaimana situasi karena pandemi sekarang. Jadi mungkin kalau dirayakan tetap lewat virtual seperti ini yang dilakukan oleh pusat, yang dilaksanakan oleh pusat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.